kelas yang penuh harapan, coach dan coaching bersama berjuang dalam modul 2.3. Supervisi akademik jadi nyata, pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan. Dengan hati yang tulus dan sabar, coach membimbing dengan penuh sadar. Setiap langkah, setiap kata menciptakan jalan menuju cita-cita. Pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Saya Deli Retnawati dari SMP 2 Ciwaringin. Saya Sri Mulyati dari UPTD SD Negeri 1 Kempol. Saya Damina dari SMP Negeri 1 Arjawinangun. Kami akan melaksanakan Demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Damina. Waalaikumsalam Bu Nelly. Apa kabar ini? Sepertinya segar. Happy Bu, mau ketemu Ibu. Alhamdulillah ada yang happy ketemu saya. Ini Ibu kan mau melaksanakan coaching ya. Jadi sebelum Ibu Damina melakukan coaching dengan coaching, saya di sini sebagai supervisor ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu Damina lakukan. Ya, jadi yang pertama, ketika melakukan coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, ketika melakukan proses coaching juga diharapkan menggunakan alutirta. Ya, jadi ada menentukan tujuan, terus identifikasi, terus rencana, juga tanggung. Ya, jadi Ibu di sini perlu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Ini nanti yang akan saya pakai sebagai acuan ketika melakukan pengamatan terhadap Ibu yang sedang melakukan coaching. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Boleh. Jadi yang pertama nih, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Damina kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensinya itu saya akan menggali apa permasalahan dari industri, apa yang dihadapi dalam kesulitannya itu, mungkin tentang pembelajaran atau mungkin tentang metodenya gitu. Nah, jadi ada teknik rasanya juga ya? Iya. Ya, jadi nanti mengembangkan tinta dengan teknik rasa. Nah, dari ketiga proses tadi, mungkin ini kan ada salah satu yang mau Ibu maksimalkan ya, lebih spesifik itu. Nah, kira-kira apa itu yang mau dimunculkan? Mungkin saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, difokuskan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Indikator ketercapaiannya ini berarti yang akan Ibu darahkan itu Ya, bisa memperbaiki cara atau metode si coach tadi ya. Baik, luar biasa sekali. Sepertinya Ibu sudah cukup siap ya untuk melakukan proses coaching. Kalau sudah siap, mangga
ini sama ibu, kalau ibunya berkenan dan ada waktu boleh ngobrol-ngobrol sebentar Bu. Gimana sehat ibu? Alhamdulillah sehat. Lagi juga bagaimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Mangga. Tujuan. Jadi begini Bu Haji, akhir-akhir ini tuh saya tuh kepikiran, saya tuh mempunyai permasalahan tentang salah satu siswa di kelas saya. Kalau saya tidak segera tangani ini, maka ini akan mengganggu kegiatan belajar. Jadi si anak ini tuh seolah-olah energinya tuh nggak pernah habis, karena siswa ini selalu mengusir temannya. Jadi dia memang diem tapi Iya. gangguin teman-temannya dulu tuh yang lagi belajar ya Bu? Iya Bu, gitu. Saya sih pernah ya Bu ya, pembelajarannya berkelompok begitu. Namun si anak ini tetap aja gitu Bu, dari kelompok ini tuh malah dia berpindah tempat dan ngusilin, mengganggu lagi gitu temen yang lagi fokus. Bahkan saya itu memberikan tugas gitu. Nah tugas-tugas dari saya tuh dia itu nggak boleh mengerjakan. Sejauh ini apa yang pernah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Biasanya memanggil ibu gitu, saya panggil anaknya, tentunya kita ngobrol berdua, tapi ya saya ngobrol dengan anaknya, dia tidak menunjukkan dengan suatu permasalahan. Jadi si anak ini nggak bisa melakukan pada saat kita menerapkan di restitusi gitu. Cuma saya tuh pernah ya namanya ke teman-temannya gitu, makanya ya itu kan ya saya sejauh pengamatan saya memang dia tuh kurang perhatian dari orang tuanya dan sebenarnya juga galak ya. Jadi saya simpulkan apakah ibunya kan galak ya Bu ya, jadi dia tuh inilah pelampiasannya mesti di temannya kayak gitu. Kayaknya berarti pas di sekolah dia mendapat perhatian dari teman-temannya itu. Jadi mungkin mereka si teman-temannya di sini itu agar bisa memperhatikan dia. Kayaknya begitu ya Bu ya. Baik, kalau Ibu sudah pernah ngobrol dan mengidentifikasi apa sih gitu ya yang terjadi kepada anak tersebut. Jadi saya pikir ya mungkin selain si anak ini kurang dari perhatian, bisa jadi dari saya juga Bu, gitu, bahwa saya itu kurang memperhatikan kebutuhan belajar anaknya, terus model atau metode pembelajaran yang saya lakukan itu kurang gitu, kurang menyenangkan buat dia. gitu, kurang mencuri perhatiannya lebih tepatnya gitu ya Bu. Maka yang akan saya lakukan, saya akan mencoba memilih model-model pembelajaran yang lebih menarik, tentunya memperhatikan kebutuhan belajar murid itu, bahkan bukan hanya kepada siswa tersebut saja, tapi untuk semuanya gitu. Terus saya akan menerapkan speaking yang menarik juga gitu, supaya Untuk membuat fokus betul pembelajaran. ya pembelajaran yang membutuhkan gaya belajarnya juga yang menarik gitu ya Bu ya. Baik, Ibu kayaknya sudah menemukan solusinya ya buat anak tersebut. Mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya Ibu akan merubah metodenya, kemudian juga cara pendekatan terhadap anak tersebut gitu ya Bu ya. Baik Ibu, gimana rasanya Bu setelah bicara dengan saya? Ya lega Bu. Alhamdulillah. Tindak lanjut Ibu setelah ketemu dengan saya nanti diterapkan kapan untuk di kelas itu atau sama anak tersebut? Oh tentunya saya ini tidak akan lama-lama gitu ya Bu, saya akan segera gitu merancang
tidak hanya untuk anak ini tapi untuk semuanya, biar di kelas itu saya tuh benar-benar dirindukan gitu oleh anak-anak. Berarti ibu sudah mengemukakan komitmen gitu. Pinter. Jadi nanti ibu sudah punya komitmen untuk meningkatkan diri, untuk ngobrol dengan teman-teman saya bagaimana memberikan pembelajaran pada kelas tersebut dan memberikan perhatian kepada anak tersebut. Sudah komitmen ibu sudah bagus sekali, dan tanggung jawabnya ibu untuk memberikan pembelajaran lebih baik itu tadi sudah sudah mengerti dan Tanpa sadar ya, Bu, ide mengalir gitu. Setelah bicara dengan saya, ibu tuh sudah menemukan bagaimana solusi dan ide-ide ibu untuk diterapkan ke depan. Terima kasih Bu, yang sama-sama ngobrol dengan Bu Haji itu asik, dan tanpa sadar saya datang ke sini mempunyai masalah, saya ini bisa gambarannya tuh ada ide-ide dan mencari solusi. Itu ibu sendiri yang akhirnya akan meningkatkan bagaimana cara mengajar, bagaimana akan meningkatkan pembelajaran di gimana ibu, ada lagi yang harus saya bantu? saya cukup, tidak ada. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu, Sehat-sehat ya, Bu. sama-sama Ibu juga sehat-sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tadi saya kepikiran, sekarang udah plong nih, udah ngobrol dengan Ibu gitu. Insya Allah nanti ketika pembelajaran diterapkan saya bisa sering-sering lagi nih ke Ibu ya Bu ya. Boleh, kan, Bu? boleh. Yang tadinya ibu mungkin gimana, cerita lagi dong kalau sudah berhasil. Bu, makasih banget ya Bu. atas Sama-sama. waktunya. Semoga Ibu sehat-sehat. Assalamualaikum. Baik, ibu-ibu, barusan ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya. Baik, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Damina selaku coach. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Sri tadi? Tadinya tuh Bu, saya rada deg-degan gitu ya, karena Ibu Sri tuh pas curhat ke saya, pas ngobrol ke saya tuh mau curhat, saya menggalinya seperti apa, pertanyaan berbobot seperti apa gitu. Jadi saya masih agak, tadinya tuh saya agak gimana gitu Bu. Tapi alhamdulillah setelah kita ini mengalir gitu aja Bu, jadi kayak ngobrol biasa gitu. Jadi sudah flow gitu ya setelah ngobrol dengan Bu Haji Damina. Ya, nah terkait dengan yang Ibu Sri dengan Ibu Damina tadi lakukan, ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Damina lakukan dalam proses coaching sebagai hasil supervisi saya yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan? Setelah saya gali dan saya tangkap, itu Ibu Sri mempunyai permasalahan tentang bagaimana pembelajaran dengan anak yang super aktif gitu Bu. Jadi beliau itu kesulitan untuk mengajak si anak ini belajar dengan tenang, dengan baik gitu Bu. Nah, mungkin Ibu Sri itu sudah menempatkan beberapa indikasi yang dia temukan. Kemudian juga beliau sudah menemukan rencana ke depannya Bu, untuk pembelajaran berikutnya dan metode-metode yang akan diterapkannya. Berarti dari hasil coaching tadi yang Ibu Sri menyampaikan masalah, kemudian Ibu Damina menjembatani gitu ya, akhirnya kemudian mendapatkan nih solusi dari apa yang menjadi persoalan Ibu Sri. Berarti dari pengamatan saya tadi mulai dari Alfirta, jadi betul tujuan sudah tercapai, identifikasi juga sudah, rencana sudah, kemudian ada komitmen maupun tanggung jawab dari Ibu Sri sebagai coaching.
ya. Jadi intinya sudah menemukan permasalahan dari coach sendiri ya. Jadi proses kemitraan itu juga sudah terjalin secara maksimal gitu ya Bu ya. Kemudian kehadiran penuh juga saya lihat sudah saling fokus gitu terhadap apa yang dibicarakan gitu. Jadi ini sudah memenuhi teknik bahasa tentunya ya. Jadi Ibu Damina mempersilahkan dan menanggapi seluruh persoalan yang disampaikan oleh Ibu Sri dengan ramah dan sangat baik. Itu hasil dari pengamatan saya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Damina tetap menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang-orang lain di sekitar Ibu Damina supaya kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi potensinya. Sukses Ibu Damina, sukses untuk Ibu Sri, ya, sukses untuk. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.